Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Rasulullah larang bernafas saat minum. Ternyata ini alasan ilmiahnya. Dalam Islam, segala sesuatu diatur, bahkan perkara-perkara kecil dalam aktivitas sehari-hari, termasuk adab ketika minum. Ada beberapa adab minum yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satunya ialah tidak bernafas ketika sedang minum. Ternyata adab minum yang dicontohkan Rasulullah itu memiliki dampak positif bagi kesehatan. Setelah dikaji oleh para pakar, ada alasan ilmiah bagi larangan minum sambil bernafas seperti yang diajarkan Nabi sejak 14 abad lalu. Simak ulasannya. Manfaat tidak bernafas saat minum. Melansir dari halaman Dream, disebutkan jika para pakar kontemporer sudah sejak lama melakukan penelitian soal ajaran Rasulullah SAW untuk tidak bernafas ketika minum. Rupanya ada alasan ilmiah di balik perintah tersebut. Saat bernafas, tubuh mengalami proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Saat menghirup udara, tubuh kita menyerap oksigen atau O2 yang merupakan udara bersih. Namun, ketika menghembuskan nafas, udara yang keluar adalah campuran karbon, sisa-sisa tubuh yang berterbangan di bagian tubuh, dan sedikit oksigen yang dikeluarkan dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2. Alasan ilmiah tidak diperbolehkannya bernafas saat minum. Secara kimia, digambarkan jika pertemuan H2O atau air dalam gelas dengan karbon dioksida atau CO2, udara hembusan nafas akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Kandungan itu sama juga dengan cuka yang bisa menyebabkan minuman berubah menjadi asidik. Maka ketika bernafas di dalam gelas saat minum, yang dihirup adalah zat asam arangnya atau karbon dioksida, CO2. Keracunan karbon dioksida bisa menyebabkan seseorang merasa mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan membuat detak jantung meningkat. Bahkan pada kasus parah dapat terjadi kejang, koma, hingga kematian. Adab minum menurut Rasulullah. Selain menahan nafas, ada beberapa adab saat minum yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang pertama, niat. Membaca niat saat akan minum bertujuan untuk membuat apa yang masuk ke dalam tubuh menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami orang Islam. Yang kedua, membaca basmalah. Sebelum memulai segala sesuatu, Rasulullah menganjurkan untuk membaca basmalah. Yang ketiga, minum sesuatu yang halal. Seorang muslim wajib hukumnya untuk minum sesuatu yang halal. Dilarang bagi seorang muslim meminum sesuatu yang memabukkan seperti khamr. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk minum menggunakan tangan kanan bagi yang mampu. Yang kelima, jangan minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh, sebab air yang masuk akan tersebar ke dinding perut dan mengakibatkan kerusakan sistem pencernaan. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.